pagi Oma dan Opa, Bapak dan Ibu saudara sekalian yang dikasihi dalam Kristus. Kembali lagi di acara Oke Hari Ini, Orang Kudus Hari Ini. Bersama saya dengan Ibu Susi dan sahabat saya Poli, dan Romo kita. Romo Oris OCD. Opa kita pagi hari ini, Opa yang Opa luar Dias. biasa. Opa Dias. Selamat pagi Opa, selamat Pagi, Selamat pagi Romo, pagi. selamat pagi Opa Dias. Selamat pagi. Hari ini kita akan membahas tentang Orang Kudus Benedictus Abbas. Selain itu kita juga memperingati orang-orang kudus hari ini, 7 orang kudus. Santo Alexander dari Roma, Santo Felix dari Roma, Santo Filipus dari Roma, Santo Januarius dari Roma, Santo Martialis dari Roma, Santo Silvanus dari Roma, Santo Vitalis dari Roma. Romo, selamat pagi. Hari Selamat ini pagi. kita tanggal 10 Juli 2023. Kita kembali bertemu dan kita akan membahas Benedictus Abbas. Silakan Romo untuk waktunya. Oke, baik, terima kasih untuk kesempatan. Ya, sebelum kita berbicara lebih lanjut tentang Santo Benedictus, kita perlu tahu dulu latar belakang kehidupan di mana dan seterusnya ya. Menurut sejarah kehidupannya dikatakan bahwa Santo Benedictus itu lahir di Nursia, Italia Tengah, sekitar tahun 480. Lalu dia meninggal dunia di Monte Cassino pada tahun 547. Nah, Santo Benedictus juga ini memiliki seorang saudari yang kemudian menjadi santa, yaitu Santa Scholastica. Ya. Santa Scholastica ini memiliki kehidupan yang luar biasa, di mana dia membaktikan seluruh hidupnya kepada Tuhan dan juga untuk melayani sesama. Ya. Melayani sama diwujud nyatakan itu dengan mendidik anak-anak yang terlantar, yang terlupakan di dalam masyarakat. Itu bagian dari bentuk pengabdian, pemberian diri untuk melayani Tuhan dan sesama. Jadi Santo Benedictus dan Santa Scholastica ini adalah dua pribadi, dua tokoh yang menurut saya sangat luar biasa, yang memberikan nilai-nilai pengajaran kepada kita supaya kita bisa menghidupinya di dalam kehidupan kita setiap hari. Itu secara singkat tentang Santo Benedictus Abbas ya. Ya, kalau kata Abbas sendiri itu ya dari bahasa Aram artinya bapa atau ayah, bapa atau ayah. Ya, dan Santo Benedictus Abbas ini juga lah yang memperkenalkan soal istilah ora et labora, artinya berdoa dan bekerja. Ya. Dan ini menjadi bagian yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan biarawan dan biarawati. Karena apa? Di dalam bekerja itu juga bagian dari doa. Nah, jadi kalau Ibu Susi dan teman-teman pergi ke biara-biara kontemplatif, itu mereka memiliki semboyan ini, ora et labora. Jadi berdoa dan bekerja. Kalau bekerja dengan tekun-tekun, dalam keheningan, dalam kesunyian, di situ juga mereka berdoa. Jadi istilah ini pertama kali digunakan oleh Santo Benedictus Abbas. Berarti istilah ini sudah sangat lama juga ya? Sangat lama itu dalam biara. Ini bahasa apa Romo? Itu ora et labora itu bahasa Latin. Bahasa ya. Latin. Berdoa dan bekerja. Ora itu berdoa, labora itu bekerja. Ya. Jadi bahasa Indonesia yang lebih gampang itu berdoa dan bekerja. Jadi kalau hanya berdoa saja lalu tidak bekerja, itu tidak ada artinya. Orang mau makan apa kalau hanya berdoa terus? Atau kalau hanya ini bekerja saja tanpa berdoa, jadi tidak ada keseimbangan. Tidak ada berkat juga ya. Tidak ada berkat, tidak ada keseimbangan di dalam kehidupan. Jadi untuk menjaga keseimbangan itu harus berdoa dan bekerja, bekerja dan berdoa. Nah, itu sedikit tentang Santo Benedictus Abbas. Ya. Mungkin saya mau mengajukan sedikit pertanyaan ya, Romo. Kadang-kadang kita di hidup saat ini kan kerjaan saja manusiawi banget ya. Apalagi keadaan sedang baru mulai membaik. Pasti kita hanya disibuk bekerja saja.
berdoa ketinggalan. Ya. Dan ada sebagian orang yang memang di masa itu berdoa aja tapi tidak bekerja. Seperti yang Romo tadi bilang tidak seimbang. Kira-kira ada tips apa ya Romo? Kira-kira biar itu seimbang. Jadi pada saat bekerja kita harus diingatkan untuk berdoa. Maksudnya tips-tips apa? Ya, oke, di dalam kehidupan kita manusia ya secara pribadi itu kan dibutuhkan satu sikap kebijaksanaan di dalam hidup. Ya, kebijaksanaan di dalam hidup artinya bahwa kita harus memanage atau mengelola kehidupan kita supaya ada keseimbangan antara kehidupan rohani dan kehidupan jasmani. Ya, bekerja itu baik, ya, tapi kalau kita terlalu sibuk dengan kerja lalu lupa dengan hidup rohani, itu menjadi tidak seimbang. Ya, jadi ada kepincangan di dalam kehidupan kita. Atau kita hanya berdoa saja lalu tidak bekerja, itu juga tidak seimbang. Ya, jadi mungkin hal yang paling penting itu adalah bagaimana kita bersikap bijaksana. Jadi ada kesadaran di dalam diri kita bahwa hidup doa, hidup rohani itu penting. Ya, kalau tidak ada kesadaran itu maka orang akan sibuk terus kerja. Yang penting ada kesadaran dulu ya, jadi kesadaran di dalam diri. Karena kita apa? Kita manusia ini kan sebagai makhluk rohani, ya, makhluk spiritual yang membutuhkan saat-saat tertentu untuk ada bersama dengan yang ilahi. Ya, mungkin ada pertanyaan lanjut, bagaimana dengan kami yang sibuk setiap hari, ya toh? Ya. Jadi berdoa itu tidak harus bahwa kita datang ke gereja atau di ruang doa, tidak. Misalnya kita sedang nyetir lah, katakan seperti itu. Kita juga bisa berdoa rosario yang sederhananya begitu. Atau sebelum keluar rumah kita berdoa dulu, ya. Dalam perjalanan kita itu kita menyadari kehadiran Tuhan, lalu kita berdoa sambil fokus konsentrasi di jalan. Itu juga bisa kita lakukan. Nah, jadi makanya dibutuhkan sikap kebijaksanaan itu di dalam hidup. Misalnya setelah selesai doa, mau buka musik atau apa, itu kan terserah ya. Itu satu hal yang kecil, yang sederhana, mungkin yang bisa kita praktekkan di dalam kehidupan kita. Begitu, Ibu. Nah. Sangat jelas, Om. Cukup jelas ya. Terus Romo mungkin ada cerita selanjutnya dari kehidupan Benediktus ini? Oke, Santo Benediktus ini kan seorang yang memperkenalkan hidup pertapa ya, kontemplatif ya, kontemplasi. Itu mereka seluruh waktu hidupnya itu di dalam biara, pertapaan ya. Jadi mereka hidup dari kerja tangannya sendiri. Makanya beliau tekankan soal ora et labora. Ya, di dalam doa, kontemplasi, di dalam pertapaan itu para abbas, biarawan itu mereka menghabiskan waktu itu di dalam doa dan bekerja. Ya. Jadi doa, kontemplasi, keheningan itu menjadi kunci dalam kehidupan. Mungkin ibu-ibu pernah pergi ke biara-biara kontemplatif, misalnya di Santa Clara atau Carmel. Itu mereka banyak habiskan waktu itu di dalam biara. Ya. Ya, keluar biara mungkin ada sakit, mereka bisa diizinkan untuk ke rumah sakit. Tetapi kalau mereka sehat, kebanyakan waktu itu di dalam biara. Dan Santo Benediktus ini kan seorang abbas. Atau ibu-ibu pernah pergi ke Rawaseneng? Nah, Rawaseneng itu juga contoh biarawan yang hidupnya di dalam pertapaan. Nah, jadi itu setiap hari mereka punya rutinitas itu berdoa, bekerja, terus begitu. Perayaan Ekaristi ya itu. Jadi mereka berdoa untuk kita, untuk gereja yang berada di dalam dan di tengah dunia ini. Ya. Jadi kalau kita mau membutuhkan keheningan yang lebih mendalam, datanglah ke biara-biara Benediktin, atau biara Karmel, atau biara Santa Clara, yang kontemplatif itu. Nah, itu gambaran umum tentang kehidupan membiara. Lalu di dalam kisah kehidupan Santo Benediktus itu dikatakan bahwa ya
peristiwa-peristiwa kehidupan Benediktus itu lebih banyak diketahui dari buku berjudul Dialog ya. Itu karangan Paus Gregorius Agung yang ditulis 50 tahun setelah kematian Benediktus. Jadi di dalam biara pun mereka bisa menulis itu. Menulis buku-buku rohani, lalu mereka tawarkan kepada umat yang berada di luar biara. Menjadi bekal untuk membangun kehidupan rohani kita juga. Jadi Santo Benediktus juga mewariskan karya-karya tulis yang besar untuk perjalanan kehidupan rohani kita. Begitu. Sampai saya pernah baca juga Romo dari naskah ini bahwa karena sebegitu mendalamnya doanya, sampai ada orang yang mau jahatin aja, gelasnya pecah ya waktu dikasih racun itu ya Romo ya. Itu dari kisah kehidupan dikatakan bahwa itu gelas minum yang berisi racun itu pecah ya toh, hancur. Karena itu banyak ada malaikat pelindung mungkin Romo kalau kita bahasanya. Ya itu tadi ada kemungkinan. Lalu memang sih kalau ada orang niat jahat, kalau kita tidak memiliki kesalahan apapun, pasti ada peristiwa-peristiwa tertentu bisa terjadi. Apalagi orang-orang kudus seperti itu. Lalu ada orang lain yang memiliki niat jahat, pasti ada peristiwa tertentu yang terjadi di luar dugaan mereka. Dan itu dialami oleh Santo Benediktus. Dari peristiwa itu sebenarnya juga mau mengungkapkan kepada kita bahwa kalau kita semakin dekat dengan Tuhan, ya berarti bukan kita sendiri yang hidup, tetapi Tuhan sendirilah yang hidup di dalam diri kita. Tuhanlah yang menjaga, melindungi hidup kita. Jadi orang kudus seperti Santo Benediktus ini kan luar biasa. Dari kisah itu kan sudah mau mengungkapkan kepada kita bahwa Allah itu luar biasa untuk kita. Ya, itu. Wih, saya omong terlalu banyak ini. Sekarang gantian Opa nih. Ya Opa yuk mungkin ada kesaksian. Bagaimana kehidupan doa? Wah ini luar biasa nih kalau Opa Dias kehidupan doanya. Saya mengalami suatu perpanjangan doa Santo Benediktus ketika saya menjalankan tugas sebagai prodiakon beberapa tahun yang lalu. Nah di gereja katedral itu kan bangunannya ada lantai 1, ada balkon, dan ada basement. Jadi kalau mengantarkan komini ke balkon harus naik tangga, atau ke basement turun tangga. Jadi petugas prodiakon harus naik turun. Nah di dalam perjalanan tugas ini banyak teman-teman yang keberatan. Kalau dapat tugas ini dia nolak. Saya tergerak hati karena saya meyakini yang kita bawa itu adalah tubuh Kristus sendiri. Masa kita takut bahwa kita sudah mau menjalankan tugas mengantarkan tubuh Kristus sendiri, maka tidak perlu takut. Maka saya memajukan diri. Kalau begitu jadi saya di dalam setiap tugas, kalau tidak ada yang mau ke balkon atau ke basement, saya maju. Nah, itu saya lakukan dengan tulus dan berani, dengan meyakini bahwa yang saya bawa itu adalah tubuh Kristus sendiri. Ternyata saya diberi satu pengalaman. Diberi pengalaman juga nih, Romo. Ketika mengantar tubuh Kristus di dalam sibori yang penuh hosti, itu harus naik ke balkon. Nah, naik ke balkon itu kan, balkon katedral itu naik ke selatan lalu ke timur, jadi masih belok lagi. Nah, ketika sementara naik sudah mendekati ke umat, sepatu saya menginjak jubah. Jubah yang saya pakai itu. Jadi ketika mau naik, jubah itu kan panjang terinjak. Ya. Okay. Saya terjatuh.
Nah, kalau secara alamiah pasti sibori yang isinya penuh dengan tubuh Kristus, penuh itu bukan setengah atau 3/4 penuh. Itu pasti berhamburan jatuh, pasti. Tetapi apa yang terjadi? Tangan saya ini sepertinya terpegang kuat sekali. Sedangkan tangan kiri saya itu saya menahan lantai dan sambil mengangkat menarik jubah itu. Ternyata bahwa saya melihat kembali itu siborinya masih utuh dengan hosti tubuh Kristus itu. Nah, di sini saya meyakini bahwa Tuhan mendengar iman saya. Ketulusan. Ya. Dan sampai saat ini baru di tempat ini saya bersaksi tentang kejadian ini. Sedangkan teman-teman dari Prodiakon belum ada yang tahu ya. Ini luar biasa sekali nih. Kita juga host yang istimewa ya. Iya. Dan pemirsa di rumah semua yang pertama mendengar kesaksian yang luar biasa. Iya. Dan dari kejadian itu saya menjadi sangat berani meyakini saya menerima tugas kemanapun, jadi ke balkon ataupun ke basement saya, kalau tidak ada yang berani atau tidak ada yang tidak sanggup, saya. Dan puji Tuhan sampai saya lepas dari tugas itu selalu terlindungi. Saya meyakini bahwa naik turun tangga itu tidak masalah karena kita mengantarkan tubuh Kristus sendiri, Allah yang hadir di dalam tangan saya. Nah, itu satu kesaksian yang baru sekali ini saya putarkan kepada saya sampai terharu mendengarnya. Bahwa itulah gimana kita nih yang masih sehat nih, masih kadang-kadang ragu loh Pak. Jadi semboyan ora et labora itu memang kita harus yakini melalui teladan Santo Benedictus Abbas. Dan selanjutnya pada tahun 1400-an Santo Benedictus Paus Benedictus ke-14 itu meresmikan salib suci Santo Benedictus. Itu pun diberkati untuk memelihara, menjaga kita di dalam segala situasi. Teristimewa pada gangguan-gangguan roh-roh jahat atau yang ingin menghancurkan kita. Ini saya mengimani, percaya dari racun di dalam gelas tadi ya. Itu ternyata menjadi pecah sebelum Santo Benedictus. Jadi itu Opa itu ada kekuatan iman, kekuatan iman dan keyakinan yang teguh bahwa Tuhan itu berjalan bersama dengan kita. Jadi pengalaman Opa itu artinya tangan Tuhan menopang. Itu saya menolong, juga merasakan wah ini luar biasa sekali. Jadi itu hanya karena ada relasi dengan Tuhan dalam doa-doa, ya toh. Itulah yang memberikan kemampuan, kekuatan kepada kita. Jadi Opa punya pengalaman ini tidak jauh berbeda dengan Santo Benedictus. Kalau Santo Benedictus orang taruh racun caranya berbeda aja. Caranya berbeda. Tapi sama-sama kekuatan Tuhan yang melindungi. Jadi kekuatan iman luar biasa itu Opa. Itulah pengalaman. Luar biasa. Ada lagi mungkin Opa. Yang pertama. Ya, saya juga mengimani juga bahwa Paus Benedictus XIV meresmikan salib suci Santo Benedictus. Nah, itu pun dipakai sebagai pelindung bagi umat manusia yang berdoa kepada Santo Benedictus dari berbagai ancaman-ancaman. Dan saya, puji Tuhan, entah dari mana saya dapat satu teks doa. Di sana berisi riwayat Santo Benedictus, doa pada Santo Benedictus, litani Santo Benedictus yang dapat saya perlihatkan di tempat ini. Inilah dia.
Mungkin kamera bisa di ini ya, Inilah mau dikasih lihat doa. doa devosi Santo Benedictus. Oke. Di sini ada doa kepada Santo Benedictus maupun litani Santo Benedictus. Oh iya. Jadi ini juga merupakan bantuan pegangan bagi kita Ya. di dalam menjalani hidup iman kita. Tunjuk gambar Santo Benedictus doanya. Nanti Opa itu di fotokopi atau di print lagi bagi ke teman-teman yang lain. Oke. Biar mereka bisa berdoa juga. Ya. Punya iman. Labora. Sudah cukup? Ya. Terima kasih Romo untuk begitu luar biasa kita mendengar Santo Benedictus tentang keimanannya, dan yang lebih luar biasa juga Kesaksian, ya. kesaksian dari Opa Dias yang tentunya akan menguatkan kita. Ini bukan hal yang kebetulan ya, seperti hari ini. Benar. Pasti ada rencana Tuhan bagi kita semua mendengar kesaksian dari Opa Dias. Ya. Sebelum menutup acara ini, kami mohon doa dari Romo. Oke. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur kepadamu karena Engkau telah memberikan kepada kami seorang Santo Benedictus yang mengajarkan kepada kami untuk menjaga keseimbangan antara hidup doa dan hidup karya. Semoga dalam hari-hari hidup kami senantiasa menyadari kehadiran-Mu di dalam tugas perutusan kami setiap hari, agar kami boleh bertumbuh, berkembang di dalam iman, dan senantiasa mengandalkan Dikau dalam seluruh situasi hidup kami. Kami puji nama-Mu kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama roh. Semoga kita sekalian senantiasa dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih untuk Terima doanya kasih. Romo, terima kasih untuk waktunya Opa, dan kita tutup acara ini ya. Sebelum kita menutup acara ini, kita mohon untuk like, share di YouTube channel ini, dan kita berjumpa lagi dalam acara Oke, Hari ini, Orang Kudus hari ini. Orang kudus